Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mau ngebahas perbedaan Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sama Z Fold 7 yang terbaru. Hai semua, gua Wasa. Jujur ya, kalau teman-teman tuh ngikutin gue dari lama, gue selalu ngasih saran kalau teman-teman mau ganti handphone flagship itu sebaiknya 2 tahun sekali aja karena lebih bijak. Selain itu, kalau teman-teman gantinya setahun sekali ngikutin upgrade sebuah smartphone, sebenarnya jadi nggak begitu ngerasain perbedaannya. Makanya gue tuh selalu bilang, ya enaknya gantinya 2 tahun sekali aja, terlepas teman-teman tuh mampu dari sisi finansial untuk membeli produk atau penerus yang versi terbarunya. Tapi kali ini gue nggak bisa bilang hal yang sama ketika ada Z Fold 7 ini muncul ke Indonesia. Saran dari gue, kalau teman-teman sekarang lagi pakai Z Fold 6 ataupun tidak pakai Z Fold sama sekali, atau Z Fold yang seri lebih di bawahnya, lebih terdahulunya, dan mau upgrade ke Z Fold 7, ini boleh banget. Kalau ngomongin secara looks memang identik, tapi kalau dipegang dan kita mainin sehari-hari ini tuh beda banget experience-nya. Hal pertama yang paling gue notice pasti soal ketipisannya. Makin tipis dengan kapasitas baterai yang sama aja, jadi beratnya pun berkurang. Beratnya dulu ya, ini Z Fold 6 gue timbang 249 gram, ya 250 gram lah. Dan Z Fold 7 ini 227 gram aja. Lanjut soal tipisnya, ini kalau keadaan terbuka, Z Fold 6 kurang lebih 5,78 mm. Kalau Z Fold 7 kurang lebih 4,25 mm. Tapi kalau keadaan tertutup, Z Fold 6 kurang lebih 12,65 mm. Dan Z Fold 7 kurang lebih 9,45 mm. Di sini gue bilangnya kurang lebih, soalnya gue udah pakein tempered glass di kedua handphonenya ya. Terus kalau mau disandingkan juga secara real life sama S25 Ultra, ini kelihatan Z Fold 6 masih lebih tebal daripada S25 Ultra, dan yang Z Fold 7 masih mirip-mirip lah, beda tipis doang sama S25 Ultra. Makanya feels megang Z Fold 7 ini tuh sekarang udah mirip banget kayak megang satu handphone Android biasa. Terlebih besaran cover screen-nya si Z Fold 7 ini juga lebih nyaman. Lagi-lagi layaknya handphone Android pada umumnya. Nah soalnya kan kalau yang Z Fold 6 ini kata orang sih masih berasa kayak megang remote karena kenanya tuh dia jangkung atas bawah. Sedangkan kalau Z Fold 7 dia udah lebih ngelebar. Bentang layar covernya Z Fold 6 ini tuh 6,3 inch, 968 x 2376 pixel setara 2,4K pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus 2. Sedangkan Z Fold 7 ukurannya 6,5 inch, 1080 x 2520 pixel yang setara 2,5K. Yang pakai kacanya tuh Corning Gorilla Glass Ceramic 2 yang lebih kuat lagi. Kacanya lebih kuat tapi tetap pakai tempered glass. Kenapa bang? Karena kaca kuat belum tentu kacanya bisa anti baret. Tetap aja bakal suka ada baret-baret halus rambut. Jadi mendingan ya ditambahin perlindungan aja. Lanjut, pada saat terbuka layar Z Fold 7 ini pun lebih besar daripada Z Fold 6. Kelihatan jadi 8 inci yang tadinya itu 7,6 inci. Ngelihat bagian tengah atau crease-nya ini juga kelihatan makin minim di Z Fold 7 ketimbang Z Fold 6. Soalnya teknologi engsel atau hinge-nya ini tuh udah baru yang dinamain Armor Flex Hinge sama si Samsung. Berasa lebih mantep aja sih ya kalau kita tekuk-tekuk begini dengan membandingkan keduanya. Susah sih sebenarnya ngasih unjuknya kalau cuma lewat video. Jadi teman-teman tuh mesti pegang dan cobain sendiri. Monggo kalau ada display-displaynya di Samsung Store yang terdekat sama rumah teman-teman. Nah, pengalaman yang gua ngerasain jadinya ini tuh beneran lebih enak kalau mau multitasking pakai Z Fold 7 ini yang maksimal bisa 3 tap kayak gini. Oh ya lupa, ini kedua handphonenya buat sensor fingerprint masih sama-sama nyatu dengan tombol power yang ada di samping. Cuma ada yang unik di Z Fold 7 pas kita mau registrasi. Jadi kalau di Z Fold 7 ini kan kalau mau regis tuh kayak handphone-handphone lain lah. Ditempel, diangkat, ditempel lagi gitu-gitu. Sedangkan kalau di Z Fold 7 ini pas kita mau registrasi jari, ini modelannya tuh kayak dielus-elus gitu loh, kayak diketik-ketikin gitu loh. Sekarang kita lanjut ke performanya. Nah, sebelum ngomongin speknya, ini emang lebih enak sekarang jadinya main game di layar covernya si Z Fold 7 ya.
Balik lagi karena megangnya sekarang tuh kayak Android kayak biasa. Nah, chipsetnya sendiri di Z Fold 6 ini tuh pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yang 4 nanometer. Sedangkan Z Fold 7 yang baru ini pakainya tentu aja Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang punya pabrikasi 3 nanometer. Skor Antutunya jelas beda. Z Fold 6 hampir 1.750.000. Sedangkan Z Fold 7 ini 2.168.000-an. Geekbench 6 yang Z Fold 6 single core-nya 2287, multicore-nya 7312. Sedangkan Z Fold 7 single-nya 3018 poin, yang multicore 9615 poin. Iseng gua ngetes kestabilan grafiknya pakai 3D Mark, kelihatan nih datanya kalau Z Fold 7 jelas lebih stabil karena chipsetnya juga. Z Fold 7 itu 67,5% dan Z Fold 6 48,3% poinnya. Tapi in real life, ini gue mainin game berat Wuthering Waves kayak biasa gue mainin ya masih mirip-mirip aja sih experience main gamenya. Maksudnya tuh ya sama-sama aja, mulus, bagus, nggak ada lag gimana-gimana gitu loh. Terus yang sama juga ya ini handphone kalau dimainin game agak lamaan sedikit gitu ya. Ya bisa bilang bukan agak lamaan, tapi main sebentar aja untuk main game berat, ini udah cepet banget angetnya gitu. Wajar sih, karena kan sejatinya kenapa handphone foldable kayak gini tuh dikasih chipset kenceng biar dia tuh lebih bisa menghandle multitasking yang banyak dan pemakaiannya juga lebih untuk entertain. Tapi yang sangat disayangkan, Z Fold 7 sekarang itu sudah tidak support S Pen dari Samsungnya ini sendiri lagi. Tapi kalau sama S Pen universal bisa-bisa aja. Cuma ya sebagai Note ataupun Ultra user, ya gue pribadi juga termasuk, ini gue bakalan rindu atau kangen sama presisinya kita kalau pakai S Pen ya, khusus S Pen di handphone foldable-nya Samsung. Buat kapasitas baterainya kayak tadi gue bilang di awal masih sama-sama 4400 mAh. Gue ngetes screen time-nya Z Fold 6 ini bisa nyampe 14 jam 6 menit. Sedangkan di Z Fold 7 ini nggak bisa gue tes pakai aplikasi yang sama. Kayaknya gara-gara aplikasinya belum update deh, karena kan ya Androidnya Z Fold 7 ini juga udah maju duluan ya, udah Android 16. Paling ya nunggu ntar aplikasi si ngetes screen time-nya update dulu. Cuma sih kalau feeling gue dari pengalaman pakai S25 Ultra juga kalau dibandingin sama S24 Ultra gitu ya, dan beberapa handphone Android lain yang pakai Snapdragon 8 Elite selama ini emang lebih bagus daya tahan baterainya. Jadi secara logika harusnya Z Fold 7 tuh lebih awet ketimbang Z Fold 6. Paling beda sejam 2 jam kayak gitu-gitu doang sih. Lanjut buat kecepatan ngecasnya pastinya mirip-mirip juga, dari 1% sampai full 100% makan waktu sekitar 1,5 jaman. Ini gue ngecasnya pakai casan official Samsung yang 45 watt gue punya. Tapi ya karena handphonenya cuma mampu 25 watt, jadi arus masuk ke handphonenya tetap aja 25 watt maksimalnya. Lanjut lagi dari sisi software juga Samsung walau ngasih sama-sama 7 tahun update, ini yang Z Fold 7 kenanya tuh jauh lebih panjang. Jadi maksudnya tuh gini, Z Fold 6 waktu masuk ke Indonesia dia tuh masih Android bawaannya Android 14 di saat Android lain udah Android 15. Terus sekarang Z Fold 6 juga udah update jadi Android 15 dan One UI-nya juga One UI 7. Berarti umur update-nya tinggal 6 tahun lagi sampai Android 21 kalau namanya masih Android 21 ya. Nah, Z Fold 7 ini berarti harusnya dia ngikutin tren sekarang dong ya dengan Android 15 dan juga One UI 7. Tapi Samsung malah langsung ngebawain Android 16 dengan One UI 8. Maju satu step di atasnya Z Fold 6 pas pertama kali masuk ke Indonesia. Ini berarti Android-nya bisa sampai Android 23, bukan 22. Ini pun kalau penamaannya masih sama ya nama Android-nya. Gokil sih. Oke lanjut buat AI-nya atau Galaxy AI-nya ini tuh masih mirip-mirip semua dan suka kepake banget dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari interpreter, writing assist, audio eraser, generative edit, sketch to image, portrait studio, terus ada juga circle to search, Gemini Live yang makin canggih dan nyaman dipakai di foldable. Tinggal ketik atau ngomong juga ya bisa kayak gini lah pokoknya. Paling lengkap dan paling duluan pokoknya biasa ya kalau ngomongin AI di Samsung. Kita sekarang lanjut ke kameranya. Nah, kamera ini pastinya ada perbedaan yang bagus banget. Dan berasa banget perbedaannya. Soalnya Samsung Z Fold 7 sekarang udah mirip kayak Ultra seriesnya si Samsung ini.
Terutama di lensa utamanya, Z Fold 7 sekarang menjadi 200 megapiksel, sedangkan Z Fold 6 masih 50 megapiksel. Nah, lensa lainnya kayak telefoto 10 megapiksel 3 kali optical zoom masih sama, dan lensa ultrawide juga masih sama 12 megapiksel. Yang berbeda lagi adalah lensa selfie-nya yang bagian dalam layar sekarang udah nggak lagi under display, jadinya lebih clear, lebih bagus. Resolusinya juga sama 10 megapiksel baik yang di cover maupun yang di layar dalamnya. Mungkin dari contoh foto-foto ini kalau siang nggak begitu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau low light ini peningkatan terlihat banget di kala foto-foto malam hari. Terus kalau buat lensa ultrawide-nya juga sekarang punya sudut pandang yang lebih lebar, yakni 100 derajat. Jadi bisa lebih luas penangkapan kameranya. Sedangkan buat kemampuan videonya ini masih sama-sama juga. Cuma yang beda sedikit adalah adanya lock video di lensa depannya. Z Fold 7 itu udah bisa, kalau Z Fold 6 belum bisa. Nah, buat resolusi perekamannya, ini yang tadi gue bilang masih sama-sama bisa nyampe 8K 30 fps. Ngerekam 120 fps di Full HD mentoknya juga bisa. Oke, ini cobain video Full HD 60 fps. Ini yang sebelah kanan adalah Samsung Galaxy Z Fold 6 dan yang sebelah kiri Z Fold 7. Oke, HDR-nya dua-duanya gue nyalain dan teman-teman bisa nilai sendiri bagus mana. Mic gue juga kedengerannya mana yang lebih baik. Dan kayak biasa kalau UI videonya Samsung kita bisa balik ke kamera yang depan alias kamera selfie-nya. Abis ini gue pindahin ya. Nah, kayak begini. Bentar, mau nyebrang dulu. Tapi bisa dilihat. Tuh, begitu ya guys. Mau nyebrang. Oke. Nah, seperti ini. Bagus atau tidak selfie-nya dari yang tadi kena cahaya dan ini tidak kena cahaya. Skin tone-nya kalian suka yang mana? Coba tulis kolom komentar. Kita balik lagi ke lensa yang belakang. Nah, lihat hijau-hijau daunnya seperti ini. Ya, terus kita juga bisa pindah ke lensa ultrawide, semuanya tanpa harus nge-stop dulu videonya pokoknya. Ini lensa ultrawide 1, kemudian kita pindah ke 2, yang Fold 7 salah. Ini yang 2 dan ini 3, kemudian kita bisa langsung ke 10, bisa juga ke 12 seperti ini maksimalnya. Balik lagi ke lensa 1. Nah, coba menurut kalian lebih suka yang mana? Oke, kalau yang ini nyobain 4K 60 fps nya tapi HDR nya gua matiin dua-duanya, jadi biar adil. Kalau tadi kan yang Z Fold 7 HDR aktif, kalau yang Z Fold 6 itu HDR 10 plus nya aktif. Kali ini mati dua-duanya. Ini lensa depannya seperti ini kalau dipakai video selfie ya, tuh tanpa HDR sama sekali. Kita flip ke kamera belakangnya kayak begini. Wah, ternyata 4K 60 fps kalau Z Fold 6 cuma bisa di lensa 1 aja. Sedangkan kalau si Z Fold 7 bisa pindah lensa, bisa semua ke ultrawide 1, 2, 3, 10, 12 bisa juga balik lagi ke 1. Tapi kalau yang Z Fold 6 ini tidak bisa guys. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang ini perbedaan selfie pakai layar dalamnya. Yang kameranya Z Fold 7 pastinya hasilnya lebih bagus ketimbang Z Fold 6 karena Z Fold 7 itu udah nggak di under display lagi ya. Jangan kalau Z Fold 6 ini kan masih tuh kelihatan bedanya, dan wide-nya atau angle viewing angle-nya jauh lebih luas si Z Fold 7 ini ketimbang Z Fold 6 gitu. Jadi emang berasa peningkatannya ya, dan ya it's good.
Ini turun tangga juga, stabilisasinya gimana tuh. Tapi kayaknya emang nyusahin sih video selfie pakai layar dalamnya karena lebar banget guys. Tuh gedung-gedungnya kelihatan lebih banyak ya ketimbang Z Fold 6 ini. Z Fold 7 lebih asik sih gitu. Oke, lanjut lagi. Terus ya, yang bikin makin worth dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini selain peningkatan upgrade fisiknya dan juga hardware-nya, yakni ketenangan para penggunanya yang kalau teman-teman beli saat PO tuh dapat garansinya up to 3 tahun. Maksudnya tuh up to ya, bukan lagi setahun, bukan lagi 2 tahun. Jadi gini, garansi 1 tahunnya ini tuh berupa Z Premier Service yang gampangnya tuh kayak asuransi all risk kendaraan aja sih. Lecet pun bisa di cover, bahkan kesalahan pengguna sekalipun. Terus garansi yang 2 tahunnya ini adalah mencakup layar LCD-nya, baik layar yang cover ataupun layar yang bagian dalamnya. Kalau ada kejadian kayak gitu selama 2 tahun pemakaian, bisa di cover pokoknya. Dan yang garansi 3 tahun ini adalah untuk penggantian anti gores dalamnya. Anti gores dalam ya, bukan yang luar. Bebas tuh teman-teman mau ganti-ganti beberapa kali pun dalam 3 tahun. Asal tahu diri aja sih, nggak usah iseng. Oke, terakhir kesimpulannya. Z Fold 6 ataupun Z Fold 7 ini emang sekilas kelihatannya mirip, tapi begitu kita pegang langsung ya berasa bedanya banget. Lebih tipis, lebih ringan, layar cover juga makin nyaman, dan performanya juga jauh lebih ngebut dengan Snapdragon 8 Elite. Kameranya naik drastis ke 200 megapiksel, kris makin minim, multitasking lebih enak, dan softwarenya langsung start dari Android 16. Jadi umur update-nya juga lebih panjang. Cuma ya emang sayang aja sih S Pen-nya tuh udah nggak bisa lagi di Z Fold 7 ini. Tapi ya sisanya upgrade-nya banyak dan kerasa. Apalagi dapat garansi sampai 3 tahun ya kalau teman-teman belinya pas PO. So, buat teman-teman yang masih pakai Z Fold 6, gue bisa bilang ini waktunya buat upgrade sih kalau misalkan kalian ada budgetnya. Jadi nggak usah nunggu selama 2 tahun ke depan. Dan buat teman-teman yang ketinggalan PO-nya, sekarang udah bisa dibeli langsung dengan berbagai promo-promo menarik dari Samsung. Detail promonya silahkan baca deskripsi ya. Dan ya udah sih paling segini aja yang bisa gue share-share terkait Samsung Galaxy Z Fold 6 versus Samsung Galaxy Z Fold 7. Dan menurut teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi kayak biasa. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. See you.